Pada video ini, kita akan bahas peluang saham-saham di sektor batu bara menjelang akhir tahun 2023, atau yang lebih dikenal dengan masa window dressing. Sebelum lanjut, silakan di-subscribe dulu channel ini. Dan informasi emiten saham yang disebutkan bukanlah ajakan untuk membeli atau menjual saham. Dengan memanasnya situasi politik di Timur Tengah, dan berpotensi memicu perang yang lebih besar, bisa mengakibatkan terjadinya gangguan suplai di sektor energi, termasuk juga di sektor batu bara. Dengan mengacu pada harga batu bara dunia, sepanjang tahun 2023 ini harganya masih dalam tren penurunan. Kemudian, dengan harga batu bara saat video ini dibuat masih bertahan di atas 100 dan di bawah $150, maka sebenarnya rata-rata harga batu bara selama 5 tahun terakhir tergolong masih tinggi. Saham pertama yang kita bahas adalah saham Indika Energi. Sepanjang tahun 2023 ini pergerakan harga saham Indi masih turun sebesar 27,76%, dan saat video ini dibuat masih bertahan di level harga Rp1.965 per lembar saham. Kemudian, untuk kinerja fundamental sampai dengan kuartal 2 tahun 2023 ini, Indi sudah berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp465 miliar, turun sangat tajam dari tahun 2022 lalu, namun masih lebih baik dari tahun 2021. Saham Indi tergolong rutin membagikan dividen setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2021, dan pada tahun 2023 ini sudah membagikan dividen dengan yield 13,96%. Untuk pengendali saham Indika Energi ada dua, yaitu PT Indika Inti Investindo, dan PT Teladan Resources. Kemudian untuk saham yang bisa diperdagangkan hingga posisi terakhir ini, investor asing memiliki sebesar 10,8%, kemudian investor lokal institusi memiliki sebesar 70,2%, dan investor retail individu memiliki 19%. Jadi mayoritas saham Indi yang bisa diperdagangkan, masih dikuasai investor institusi lokal. Selanjutnya, kita bahas saham PT Bukit Asam. Sepanjang tahun 2023 ini pergerakan harga saham PTBA juga masih turun sebesar 26,29%, dan saat video ini dibuat masih bertahan di level harga Rp2.720 per lembar saham. Kemudian, untuk kinerja fundamental sampai dengan kuartal 2 tahun 2023 ini, saham PTBA sudah berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp1,6 triliun, turun sangat tajam dari tahun 2022 lalu, namun masih lebih baik dari tahun 2021. Ini tentu saja sangat dipengaruhi oleh harga batu bara dunia. Namun, saham PTBA rutin membagikan dividen setiap tahunnya, dan pada tahun 2023 ini sudah membagikan dividen dengan yield yang sangat luar biasa, yaitu 29,57%, atau dengan nominal Rp1.094 per lembar saham. Kemudian untuk saham yang bisa diperdagangkan hingga posisi terakhir ini, investor asing memiliki sebesar 32,5%. Kemudian investor lokal institusi memiliki sebesar 30,4%, dan investor retail individu memiliki 37,1%. Jadi porsi saham PTBA yang bisa diperdagangkan, masih sangat merata dimiliki oleh investor institusi lokal, asing dan retail individu. Selanjutnya, kita bahas saham PT Harum Energi. Sepanjang tahun 2023 ini pergerakan harga saham Harum juga masih naik sebesar 8,64%, dan saat video ini dibuat masih bertahan di level harga Rp1.760 per lembar saham. Kemudian, untuk kinerja fundamental sampai dengan kuartal 2 tahun 2023 ini, saham Harum sudah berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp716 miliar, turun sangat tajam dari tahun 2022 lalu, namun masih lebih baik dari tahun 2021, yang masih mencatatkan kerugian.
Saham harum, termasuk saham batubara yang tidak rutin membagikan dividen setiap tahunnya, dan pada tahun 2023 ini belum ada informasi pembagian dividen. Kemudian untuk saham yang bisa diperdagangkan hingga posisi terakhir ini. Investor asing memiliki sebesar 10,3%. Kemudian, investor lokal institusi memiliki sebesar 70,2%. Dan, investor retail individu memiliki 19,5%. Jadi mayoritas saham harum yang bisa diperdagangkan, masih dimiliki oleh investor institusi lokal. Selanjutnya, kita bahas saham PT Bayan Resource. Sepanjang tahun 2023 ini pergerakan harga saham Bayan juga masih turun sebesar 7,06%, dan saat video ini dibuat masih bertahan di level harga Rp19.750 per lembar saham. Kemudian, untuk kinerja fundamental sampai dengan kuartal 2 tahun 2023 ini, saham Bayan sudah berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp4,5 triliun. Turun sangat tajam dari tahun 2022 lalu, namun masih lebih baik dari tahun 2021. Saham Bayan, sejak tahun 2018 selalu membagikan dividen setiap tahunnya, dan pada bulan Mei 2023 ini sudah membagikan dividen sebesar Rp354 per lembar saham. Kemudian untuk saham yang bisa diperdagangkan hingga posisi terakhir ini. Investor asing memiliki sebesar 23,3%. Kemudian, investor lokal institusi memiliki sebesar 10,2%. Dan, investor retail individu memiliki 66,3%. Khusus saham Bayan ini, Bapak Lau Tu Kwong sebagai investor retail dan pengendali, masih terus tercatat melakukan pembelian saham Bayan, hingga data terakhir di tanggal 19 Oktober 2023 ini, dengan persentase kepemilikannya sudah mencapai 61,05%. Selanjutnya, kita bahas saham PT Adaro Energi. Sepanjang tahun 2023 ini, pergerakan harga saham Adaro juga masih turun sebesar 22,01%, dan saat video ini dibuat masih bertahan di level harga Rp2.800 per lembar saham. Kemudian, untuk kinerja fundamental sampai dengan kuartal 2 tahun 2023 ini, saham Adaro sudah berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp6,2 triliun. Turun drastis dari tahun 2022 lalu, namun masih lebih baik dari tahun 2021. Saham Adaro selalu rutin membagikan dividen setiap tahunnya, dan pada bulan Juni 2023 ini sudah membagikan dividen sebesar Rp240 per lembar saham. Kemudian untuk saham yang bisa diperdagangkan hingga posisi terakhir ini. Investor asing memiliki sebesar 18,5%. Kemudian, investor lokal institusi memiliki sebesar 60,7%. Dan, investor retail individu memiliki 20,8%. Jadi saham Adaro yang bisa diperdagangkan, mayoritas masih dikuasai oleh investor lokal institusi. Terakhir, kita bahas saham PT Indo Tambang Raya Megah. Sepanjang tahun 2023 ini, pergerakan harga saham ITMG juga masih turun sebesar 28,91%, dan saat video ini dibuat masih bertahan di level harga Rp28.150 per lembar saham. Kemudian, untuk kinerja fundamental sampai dengan kuartal 2 tahun 2023 ini, saham ITMG sudah berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp1,8 triliun. Juga turun drastis dari tahun 2022 lalu, namun masih lebih baik dari tahun 2021. Saham ITMG selalu rutin membagikan dividen setiap tahunnya, dan terakhir pada bulan September 2023 ini sudah membagikan dividen interim sebesar Rp2.660 per lembar saham. Kemudian untuk saham yang bisa diperdagangkan hingga posisi terakhir ini. Investor asing memiliki sebesar 31,5%. Kemudian, investor lokal institusi memiliki sebesar 61,2%. Dan, investor retail individu memiliki 7,3%.
Jadi saham ITMG yang bisa diperdagangkan, mayoritas masih dikuasai oleh investor lokal institusi. Dari saham-saham batu bara di atas, mayoritas kinerja laba bersih mengalami penurunan kinerja, akibat dari penurunan harga batu bara dunia. Namun kinerja di tahun 2023 ini, juga masih lebih baik dari tahun 2021 ke bawah. Demikian, jika kamu ada pertanyaan atau request saham untuk dianalisa silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai habis, semoga video ini bisa membantu strategi investasimu, dan sampai jumpa lagi pada video analisa saham selanjutnya.